Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memasuki bulan ketiga di tahun 2026 dan penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, saya akan membacakan berita gereja Minggu 1 Maret 2026. Romawi 1 pengakuan dosa. Saudara Yohanes Bambang Wahyudi telah mengakui dosa dan saudara tersebut masuk dalam warga kelompok Jagalan 1. Romawi 2 undangan 1. Rapat majelis bidang PWG bersama komisinya akan dilakukan di hari Minggu 1 Maret 2026 pukul 10 di Gereja Induk Purwodiningrat. 2. Latihan paduan suara Saur Adi hari Senin 2 Maret 2026 pukul 18 di Gereja Induk Purwodiningrat. 3. Latihan paduan suara Gabata akan dilakukan di hari Senin 2 Maret 2026 pukul 19 di Gereja Induk Purwodiningrat. 4. PA Kelompok Sangkrah 2 akan dilakukan di hari Selasa 3 Maret 2026 pukul 19 di rumah Ibu Wulandari. 5. Persekutuan doa Rabu pagi 4 Maret 2026 pukul 5 di Pepantan Losari. 6. Akan dilakukan sidang pleno majelis dan pendadaran pada hari Rabu 4 Maret 2026 pukul 19 di Gereja Induk Purwodiningrat. 7. Persekutuan doa Kamis sore 5 Maret 2026 pukul 18 di Pepantan Graha Manunggal. 8. Persekutuan doa pagi akan dilakukan di hari Jumat 6 Maret 2026 pukul 5 di Pepantan Graha Manunggal. 9. Latihan paduan suara Gloria akan dilakukan di hari Jumat 6 Maret 2026 pukul 19 di Pepantan Graha Manunggal. 10. Persekutuan doa pagi dilakukan di hari Sabtu 7 Maret 2026 pukul 5 di Gereja Induk Purwodiningrat. Romawi 3 agenda masa Paskah 2026. 1. Masa Paskah 2026 akan kita lalui bersama dengan tema Kebangkitan Kristus Memperbarui Ciptaan, Paskah Ekologi. 2. Pekan Persekutuan Doa dilayani tiap hari Senin sampai Sabtu 23 sampai 28 Maret di Pepantan Losari pukul 5 pagi. Adapun di Gereja Induk dan Pepantan Graha Manunggal pukul 18. 3. Ibadah Kamis Putih dilayani tanggal 2 April pukul 18 di Pepantan Graha Manunggal dilayani perjamuan kudus. Untuk Gereja Induk Purwodiningrat dan Pepantan Losari, ibadah Kamis Putih biasa. 4. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 3 April 2026 di Gereja Induk pukul 6.30 dan Pepantan Losari pukul 18 dilayani perjamuan kudus. Untuk Pepantan Graha Manunggal dilayani ibadah Jumat Agung biasa pukul 18. 5. Ibadah Sabtu Sunyi tanggal 4 April 2026 dilayani pukul 18 di setiap tempat ibadah. 6. Ibadah Minggu Paskah pagi dilayani secara sentral pukul 5 di Gereja Induk Purwodiningrat. Ibadah Minggu Paskah sore dilayani seperti biasa pukul 18 di setiap tempat ibadah. 8. Aksi puasa atau berpantang selama 40 hari diawali pada hari Rabu Abu 18 Februari 2026 sampai dengan Minggu Prapaskah 6 atau Minggu Palma 29 Maret 2026 dan dana atau hasil puasa atau pantang dapat dipersembahkan dengan amplop khusus aksi puasa
pada setiap ibadah minggu atau dipersembahkan saat akhir aksi puasa atau pantang pada ibadah Minggu Prapaskah 6 atau Minggu Palma. Dan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita akan dilayani atau akan ada isian pujian dan penggalangan dana nanti setelah ibadah dari Rokris SMA Negeri 8. Yang menghantarkan khotbah pada hari ini adalah Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI, organisnya Saudara Rio, pemandu pujian Ananda Evelyn dan Ibu Widi, lektor 1 Saudara Nigel, lektor 2 Ibu Herlina, petugas LCD Komisi Multimedia. Jemaat dimohon bisa membangun suasana khidmat dalam ibadah. Terima kasih. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang tidak pasti, mari kita mengarahkan hati kita untuk beribadah dan menanti pesan dari Tuhan yang menyelamatkan kita dan memberikan hari depan penuh pengharapan serta damai sejahtera. Kita tidak dapat berjalan maju sendiri. Siapakah yang dapat secara pasti berjalan bersama kita? Marilah kita angkat sebuah pertanyaan ini dan pernyataan dari kita melalui NKB 173 bait 1 dan 3. Ku tak dapat maju sendiri.
Jemaat yang terkasih, marilah kita awali ibadah ini dengan meyakini Tuhan yang ada bersama kita. Dia yang selalu berjalan bersama dengan kita dengan kasih karunia dan damai sejahtera selamanya. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua orang yang menyebut diri Kristen selalu berjalan bersama Tuhan. Apalagi saat ketidakpastian hidup terjadi. Apakah kita tetap setia hidup bersamanya? Apakah kita setia melayani Tuhan? Marilah kita angkat sebuah pernyataan dalam diri kita melalui pujian "Ku Tetap Setia". Jemaat yang terkasih, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap kesalahan kami yang kami simpan di hati ini. Ampuni kami yang tidak menyertakan Tuhan dalam hidup keseharian kami. Ampuni kami ya Tuhan untuk harta yang kami tidak gunakan sesuai yang Kau kehendaki. Ampuni kami untuk talenta yang tidak kami persembahkan kepadamu untuk menjadi berkat bagimu. Hatimu
kami ya Tuhan, mampukan kami juga untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, untuk kata, karya, dan keputusan yang kami perbuat tanpa-Mu. Ampuni kami, berkati kami, ampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan berkati mereka. Jemaat yang terkasih, berdirilah dan terimalah berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur 32 ayat yang pertama demikian. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosanya ditutup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita nyanyikan PKJ 221. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandengkan agar nyata, kita satu di dalamnya. Jemaat yang terkasih, silakan duduk dan marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami pada pagi hari ini, membangunkan kami dan membiarkan kami melihat orang-orang yang kami kasihi, kami sayangi. Dan sekarang kami meminta kekuatan dari-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan, karena firman-Mu adalah rema bagi hati kami yang akan selalu menguatkan kami. Berkati para lektor yang akan membacakan firman-Mu, berkati
kami semua yang akan melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk bacaan yang pertama terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 4a. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah firman Tuhan tersebut kita tanggapi dengan membaca bersautan melalui kitab Mazmur 12. Mazmur 12. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, nanti kita sambung ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai pembenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai ibadah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sebagai janji itu, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat,
tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Dan kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya dan berkata-kata dengan hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih.
Shalom alaihim. Tansah binerkan. Sami bingah. Kok sing jawab buatan semangat. Shalom alaihim Bapak Ibu saudara terkasih. Tansah binerkan. Sehat. Semangat. Napa tasih asar Bapak Ibu? Nggih, sami. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini, terutama bacaan Injil ini berbicara mengenai kelahiran baru. Lahir baru. Nah, lahir baru. Siapa yang di sini belum lahir baru angkat tangan Bapak Ibu? Semuanya sudah lahir baru. Kapan? Kapan jenengan lahir baru? Pamong lahir ke dalam dunia, ya, itu sesuai dengan tanggal lahirnya masing-masing. Tetapi lahir baru kapan Bapak Ibu? Ayo. Jenengan lahir tanggal pinten? Macam-macam ya, tapi lahir baru tanggal pinten? Saya masih ingat saya lahir baru kapan. Itu waktu saya CD, itu bulan November tanggal 12 2006. Nah, lahir baru itu adalah momen di mana kita mengikrarkan atau beriman kepada Kristus. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah lahir baru, ya, apakah orang yang sudah lahir baru itu pasti selamat? Ayo jawab. Apakah orang yang lahir baru itu pasti selamat? Napa nggih? Apakah orang yang lahir baru itu pasti selamat? Menurut saya belum tentu Bapak Ibu. Kok bisa? Iya bisa. Ya, fenomena lahir baru, ya. Lahir baru, kayak kata lahir baru ini populer di era tahun 2000 awal. Gini apa nggih? Lahir baru itu populer di tahun 2000 awal. Ya, gerakan Pentakosta mulai berkembang di Kota Solo, bahkan di Indonesia, ya. Kemudian lahirlah gerakan-gerakan lahir baru, KKR di mana-mana, setiap orang yang ikut KKR diajak lahir baru dan sebagainya. Nah, gerakan lahir baru ini populer, kata lahir baru ini populer di tahun 2000 awal. Apakah salah? Tidak ada masalah dengan gerakan tersebut. Tidak ada masalah dengan kata tersebut. Tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi salah adalah orang-orang yang selalu mengaku dirinya lahir baru. Masalah dan salahnya di mana? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 3 ayat 1-17 tertulis percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Pada waktu itu Nikodemus datang menghadap kepada Yesus pada malam hari. Sepertinya Nikodemus memang sangat berhati-hati, maka dari itu Nikodemus ini datang pada Yesus pada malam hari. Nah, sewaktu Yesus ini bertemu dengan Nikodemus atau sebaliknya, Nikodemus ini berkata kepada Yesus, "Tuhan, Guru, kami tahu Engkau adalah dari Allah. Karena tidak ada seseorang yang melakukan tanda-tanda itu jikalau ia tidak berasal dari Allah." Yesus membenarkannya. Ya, ini seperti itu. Lalu Yesus memberitahukan tentang kelahiran yang baru. Seseorang tidak akan bisa melihat kerajaan Allah, tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga jikalau ia tidak dilahirkan kembali. Nikodemus bertanya-tanya, "Loh, Guru, bagaimana caranya manusia itu bisa dilahirkan kembali? Apakah ia bisa masuk ke rahim ibunya kembali lalu keluar? Apakah demikian bisa, Guru?" Yesus menjawab, "Apa yang dilahirkan oleh daging itu akan melahirkan daging, sedangkan roh itu pun juga akan melahirkan roh. Engkau adalah pengajar Israel, mana mungkin engkau tidak mengetahui hal itu." Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nikodemus adalah salah satu petinggi Yahudi. Dia adalah anggota salah satu anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mahkamah agung orang-orang Yahudi. Nah, orang yang menentukan ini kosher atau tidak, halal atau tidak, itu Sanhedrin. Orang-orang yang menguduskan bait suci itu Sanhedrin. Orang-orang yang membuat peraturan berbagai macam dalam keagamaan itu Sanhedrin. Nah, dia adalah salah satu anggota Sanhedrin dan dia dekat dengan pemerintahan. Dia juga dekat dengan bait Allah. Apa yang dikatakan oleh Sanhedrin ini akan diikuti oleh orang Israel pada waktu itu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu saudara terkasih, sebagian besar orang Sanhedrin ini tidak cocok dengan Gusti Yesus. Ya, akhirnya Nikodemus untuk menjaga kedamaian dan stabilitas, Nikodemus ini menghadap kepada Yesus secara diam-diam. Maka dari itu ia datang pada malam hari. Dengan kata lain, Nikodemus adalah salah satu Sanhedrin, petinggi agama Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, dan mereka berbicara mengenai kelahiran baru. Kelahiran baru sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai sejak kapan kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi kelahiran baru itu juga berbicara mengenai sejak kapan roh kita ini kembali dilahirkan menjadi roh yang baru. Sejak kapan? Kalau hanya mengaku Yesus sebagai anak Allah, juru selamat, orang yang berkuasa, manusia ilahi dan sebagainya, setan pun mengakui. Setan mengakui Yesus itu juru selamat. Setan mengakui ia penuh dengan kuasa. Setan pun mengakui hal itu. Kalau kita hanya mengakui Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai juru selamat, tanpa ada kelahiran baru di roh kita, ya kita apa bedanya dengan setan? Apa bedanya kita dengan setan, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, lahir baru bukanlah hal yang sederhana. Ya, yang sepertinya kita dengar kalimat kata itu sehari-hari bertahun-tahun, sebenarnya bukanlah hal yang cukup sederhana dan mudah. Hal yang cukup rumit dan butuh konsistensi, ketekunan dalam menjalaninya. Mengapa? Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena banyak sekali orang Kristen, ya, orang Kristen tapi kelakuannya orang Kristen nih. Banyak sekali orang Kristen tetapi gaya hidupnya bukan gaya hidup Kristiani, tetapi malah gaya hidup yang krisis. Krisis iman, krisis kepercayaan, gitu, krisis moral, dan krisis-krisis lainnya. Krisis etika dan sebagainya. Banyak sekali orang Kristen yang seperti itu. Mengapa? Ya karena banyak dari mereka itu hanya baptis sekedar baptis, lahir baru sekedar lahir baru, sidi sekedar sidi. Tidak ada pembaruan di dalam pribadi mereka. Ya, kalau orang itu pribadinya tidak ada pembaruan, apakah ia bisa disebut bertobat? Tidak. Orang yang lahir baru, maka dari itu ya, orang yang lahir baru saya mengatakan belum tentu ia selamat. Ya, karena apa? Orang yang lahir baru belum tentu memiliki pribadi yang baru. Orang yang lahir baru belum tentu memiliki roh yang baru.
Tetapi orang yang sudah memiliki pribadi yang baru, memiliki roh yang baru, orang itu pasti selamat. Entah selamat di dalam dunia ini atau nanti selamat di dalam surga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara kita memiliki roh yang baru? Seperti yang dikatakan Yesus, lahir daging akan melahirkan daging, roh juga akan melahirkan roh. Secara daging saya sudah lahir, Pak. Usia saya mungkin sudah 40, 50, 60, 80 tahun. Tapi soal roh, nah ini yang kita tidak tahu. Bagaimana caranya kita mempunyai roh yang baru, kita melahirkan roh itu lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema peribadatan kita pada hari ini ialah berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dengan pasti. Nah, untuk melahirkan roh yang baru, kita harus bersama-sama dengan Sang Roh itu sendiri. Kita harus bersama-sama dengan Sang Roh itu sendiri. Caranya bagaimana? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti pernah atau sering yang namanya piknik. Nggih napa nggih? Pernah atau sering yang namanya piknik. Nggih napa nggih? Piknik kelurahan gitu. Piknik kelompok, piknik PKK, piknik apa melih? Arisan. Napa melih? Kelompok senam, napa melih? Wadah setahun mbok enten ping 12 piknik jenengan niku menawi. Saya yakin kita semuanya adalah sering orang-orang yang sering piknik. Nah, apalagi piknik ke situs bersejarah. Nah, sewaktu jenengan piknik ke situs bersejarah, ya, entah itu ke museum, entah itu ke candi, ya, apa yang jenengan dapat di situs bersejarah itu? Piknik ten Candi Prambanan, napa Candi Borobudur? Apa yang jenengan dapat? Panas, Pak. Nggih, candi panas, Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Apakah Anda mendapatkan informasi tentang candi itu? Angsal mboten? Apa informasinya apa? Dibangun kapan? Ada yang percaya? Kalau ada yang tidak mendapatkan informasi apapun, ada yang salah dengan piknik jenengan. Kok salah itu pundi? Salahnya jenengan tidak membawa guide, tour guide. Gitu? Kalau jenengan piknik ke situs-situs bersejarah, supaya Anda mendapatkan informasi dari situs bersejarah itu, ya Anda harus membawa tour guide. Ya. Anda harus membawa tour guide, dan tour guide ini akan menjelaskan, oh, ini relief yang di panel bawah pertama bercerita tentang apa, panel atas bercerita tentang apa, atasnya lagi apa, dan candi ini dibangun pada dinasti apa, oleh siapa, mengapa dibangun, dan sebagainya. Nah, itu baru kita mendapatkan informasi dari piknik tersebut. Bukan hanya senang-senang toh, bukan hanya panasnya saja yang kita dapat, bukan hanya kebersamaannya saja kita dapat, tetapi juga mendapatkan hal yang baru yang dapat memperbarui pengetahuan dan hidup kita. Sama seperti menjadi orang Kristen, sama seperti menjadi orang yang lahir baru dan ingin memiliki pribadi yang baru. Seringkali orang yang lahir baru tidak menjadi pribadi yang baru. Karena apa? Karena ia berjalan sendiri. Tetapi kalau ia berjalan bersama dengan Tuhan, ia tidak berjalan sendiri dan mendapatkan sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Anggaplah Tuhan itu adalah tour guide jenengan, tour guide dalam perjalanan. Atau mungkin teman-teman yang masih muda, ya,
Ada yang sering naik gunung? Ada? Kalau seandainya jenengan naik gunung, tapi gunung tersebut jenengan tidak tahu medannya, apa yang jenengan lakukan? Yang pertama cari porter, ya, cari porter, orang yang bisa membantu Anda untuk mengangkat semua beban Anda dan menunjukkan jalan bagi Anda. Yang kedua tentunya menyiapkan fisik jenengan, baru jenengan naik gunung. Setelah mendapatkan porter, fisik sudah cukup prima, kemungkinan besar pasti sampai di pos yang diinginkan. Sama, kehidupan spiritual Kristiani itu sama seperti itu. Sama halnya kita sedang berpiknik di situs bersejarah atau kita sedang naik ke suatu gunung yang tidak kita ketahui medannya. Kita memerlukan pembimbing, kita memerlukan seseorang yang dapat menuntun kita. Siapakah itu? Apakah majelis? Tidak. Apakah pendeta? Tidak. Kami juga sama-sama orang yang sedang berjalan meraba-raba jalan itu, Bapak Ibu. Kami juga membutuhkan seorang pembimbing. Dan siapakah itu yang pantas? Tentunya Tuhan Yesus sendiri. Seringkali orang Kristen, sing kelakuannya orang Kristen nih, ia jauh dari Tuhan. Ia tidak pernah yang namanya menjaga spiritualitasnya, tidak pernah mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan atau berdoa. Yen donga palingan ya mung nyuwun, yen donga palingan pas ono masalah. Tidak pernah membaca Alkitab. Bagaimana mungkin membaca Alkitab teng gereja kemawon boten ngasto Alkitab? Paling-paling buka HP, buka aplikasi Alkitab, mengke yen bosen bukae dadi Facebook. Mengke yen bosen, kalau sudah bosan baca Alkitab, ujuk-ujuk tiba-tiba aplikasi Alkitab menjadi Instagram. Ya, bagaimana mungkin orang seperti itu atau kita yang seperti ini bisa memiliki koneksi dengan Tuhan kalau kita mempunyai kebiasaan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen pasti selamat? Ya, pasti. Orang Kristen pasti selamat. Akan tetapi tidak semua orang Kristen itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk masuk dalam kerajaan surga, ia harus berjalan bersama sang empunya kerajaan surga itu sendiri. Sinten? Gusti Yesus. Bagaimana caranya supaya kita dapat memang bisa berjalan bersama sang empunya kerajaan surga? Ya, dekatlah dengan empunya kerajaan surga. Sama seperti kalau jenengan naik gunung, ya. Kalau jenengan kehilangan jejak dari seorang porter atau guide, ya jenengan bisa tersesat. Sama seperti dalam kehidupan. Kalau jenengan menjauhkan diri kepada Tuhan, siap-siap Bapak Ibu. Yang tadinya menjauh menjadi tersesat. Kalau sudah tersesat, apa yang terjadi? Peristiwa-peristiwa di gunung, ya. Kalau sudah tersesat, ujung-ujungnya hilang. Ketemune nggih yen puji Gusti. Ketemu tesih selamat, yen ketemune mung gari jeneng tok. Nah, niku yang susah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di sini ada yang mengira, umurku wis akeh. Aku wis setia, aku wis sering melu pelayanan. Aku wis sregep neng gereja. Mesti aku selamat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu murid Yesus. Bukan dari 12 rasul, ya, tetapi generasi setelah itu, ya, bernama Nikolaus. Siapakah ia? Ia adalah
7 diaken pertama dalam tradisi Alkitab. Lalu apa yang dilakukannya? Ia tidak selamat Bapak Ibu. Mengapa? Karena ia tersesat. Ia tersesat lalu menyebarkan ajaran Gnostik yang mengutamakan kesenangan daging. Pokoknya aku wis dadi Kristen, melu Gusti Yesus mesti selamat. Aku tak seneng-seneng, aku tak mendem, aku tak ngopo, terserah. Sik genah aku sampeyan mesti bakal selamat. Itu Gnostik. Dan itu diajarkan oleh Nikolaus. Siapakah Nikolaus? Murid Yesus, generasi kedua. 7 diaken pertama di gereja mula-mula. Loh, kurang dekat apa dia dengan Tuhan? Kurang hebat apa pelayanannya? Orang yang sehebat Nikolaus, bukan Nikodemus ya, Nikolaus, 7 diaken mula-mula, pelayanannya luar biasa, itu kepleset, apalagi kita. Karena apa kok kepleset? Ya jauh dari Tuhan. Nah maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap mulat, tetap mengandalkan Tuhan. Jikalau kita memang ingin benar-benar masuk ke dalam kerajaan surga, mendapatkan keselamatan yang sejati, mendapatkan pemeliharaan sepenuhnya dari Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Dunia ini tidak pasti. Dapat kita lihat di sekitar kita, yang tadinya kaya bisa bangkrut, yang tadinya itu tidak punya apa-apa bisa menjadi super kaya, yang tadinya itu menjadi orang yang penting menjadi orang yang tidak perlu dianggap. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Hanya satu yang pasti, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melangkah bersama Tuhan itu melangkah dengan kepastian dan menuju kepastian. Amin. Saat hening sejenak. Cukup dalam ibadah ini kita akan mendengarkan kesaksian berupa pujian dari anak-anak kita, dari Persekutuan Rohani Kristiani, dari SMA 8, dan anak-anak ini mempersembahkan sebuah lagu di depan dan dengan tujuan penggalangan dana. Mari kita bantu, kita doakan, kita dukung setiap pelayanan mereka. Selamat pagi Bapak dan Ibu.
Kami dari Roh Kris SMA Negeri 8 Surakarta izin mengisi pada kegiatan pagi hari ini. Kami akan membawakan 2 lagu, yaitu yang lagu pertama adalah Bejanamu dan yang kedua adalah Pribadi yang Mengenal Hatiku. Mulai. Di jiwaku tenang batu, hanya dalam hadiratmu menyembahmu. Di kakimu Dalam hadiratmu ku menyembahmu. Sungguh di kakimu melepaskanmu kebahayaan bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu pikiranku, kehendakku. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalammu ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Dan lagu kedua kita akan menyanyikan Pribadi yang Mengenal Hatiku.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Jika ada kesalahan pada kami, bisa dimaafkan. Terima kasih. Sebelumnya Bapak Ibu, dalam Tuhan, kita hadir di sini ingin usaha dana jamming. Terima kasih seluruh jemaat yang sudah menerima kami dengan baik. Setelah ini kita akan mengadakan jamming di luar sana. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Aku Percaya. Marilah kita bersatu dalam doa menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, ya kami yang rahmani, ya kami sembah dalam Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, Engkau telah menyatakan firman-Mu pada kami. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus tetap bersama-sama dengan-Mu dan membiarkan Engkau menjadi pembimbing dalam hidup kami. Ya Allah kami, pada hari ini kami berdoa Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di tempat ini, para majelis, organis, song leader, lektor, multimedia, para pengurus kelompok, pengurus pepantan, para seksi, karyawan gereja, koster dan semuanya. Engkau berkati supaya apa yang dilakukan dalam pelayanan kehidupan dan pekerjaannya membuahkan berkat yang luar biasa bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga melihat ada saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini, mungkin karena sakit. Kiranya Kau berikan kekuatan, kesembuhan, atau saudara kami ini yang sedang mengalami permasalahan tertentu, kiranya Engkau berikan jalan keluar. Atau mungkin saudara kami ini sedang tawar hatinya, Engkau berikan kekuatan supaya tetap dekat dengan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak, cucu dan seluruh keturunan kami nantinya. Berkati mereka semua, baik yang masih bersekolah, pendidikan dini, sampai anak cucu kami
yang sudah berkeluarga, Engkau berkati, Engkau satukan kami, Engkau sertai mereka. Ya Allah kami juga meminta berkat-Mu. Berkati juga jemaat-Mu, GKJ Ngandaan Solo Timur, terutama di wilayah utara ini ya Tuhan. Berkati setiap kelompok, berkati setiap anggota-anggota di kelompok tersebut, berkati setiap pribadi dan keluarga kami. Kami mohon, kami meminta kepadamu, dan Kau juga dengarkan setiap keluh kesah, doa dan permintaan mereka. Kami mohon, kami meminta kepadamu. Kami juga meminta Engkau sertai para pemimpin kami, mulai pemimpin kami, Bapak Presiden, sampai pemimpin di keluarga kami masing-masing. Engkau berkati, Engkau sertai. Engkau jadikan para pemimpin kami ini menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, yang dapat memimpin bangsa, negara, kota, dan keluarga kami dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berpuasa pada hari ini, saudara-saudara Muslim. Kau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, ketabahan dalam menjalankan ibadah mereka. Kami juga berdoa untuk saudara tertua kami yang juga sedang berpuasa bersama-sama dengan kami, yaitu saudara kami di Katolik. Kiranya juga Engkau sertai, Engkau berkati. Meskipun kami berbeda gereja, tetapi kami masih mempunyai satu hal yang sama, yaitu sama-sama percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Itulah yang akan menyatukan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Kita diajak juga melakukan lompatan iman melalui persembahan kita. Mari kita meyakini seperti 5 roti dan 2 ikan. Tuhan akan berkati persembahan kita untuk meninggikan namanya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 untuk mendasari di dalam kita berpersembahan ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Ayat ini adalah seruan untuk memuliakan dan mempersembahkan pada Tuhan, mengakui kemuliaannya. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi pujian PKJ 146. Sampai yang kedua, rahmat Tuhan padamu tidak terdandingi. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda suka
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Masuk ke rapid lagi sekali, kita undang bagi berdiri. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita aturkan persembahan di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami percaya ya Bapa bahwa persembahan kami ini juga adalah tanda dari Tuhan untuk memberkati dunia. Itu sebabnya kami berdoa supaya Tuhan memberkatinya, agar dunia tahu bahwa Tuhan baik, Tuhan memberi berkat, dan Tuhan ada bersama dan berjalan bersama mereka yang membutuhkan. Dalam nama Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini akan bertanya kepada saudara, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan dalam ketidakpastian yang ada di dunia ini? Apa yang akan saudara lakukan buat dunia? Apa yang akan saudara sampaikan kepada dunia? Lakukanlah lompatan iman, memberi, melayani, dan mengasihi dunia lebih lagi bersama Tuhan yang pasti akan memberkati kita. Marilah kita terima pengutusan dari Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan Apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang ditindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia. Itu berita bagi isi dunia.
Jemaat yang terkasih, kebaktian dalam ruangan ini telah selesai, tetapi ibadah yang sesungguhnya akan kita jalani dalam keseharian kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang berjanji memberi pengharapan kepadamu. Jalanilah kelahiran barumu dan lakukan lompatan iman bersama Tuhan sebagai kesaksian hidupmu. Muliakan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Hosiana. Kita nyanyikan Tuhan Allah beserta engkau.